Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Wayuni, NIM 2308797 dari Prodi Kepelatihan. Di sini saya akan memenuhi tugas mandiri saya di mata kuliah Psikologi Olahraga, yang mana saya dari kelompok 3 dengan materi pengaruh kepribadian terhadap mental atlet. Nah, di sini saya akan membahas materi tersebut. Nah, dalam dunia olahraga, atlet tidak hanya dituntut untuk mempunyai fisik yang kuat, tetapi atlet juga dituntut untuk mempunyai mental baja atau mental yang kuat. Kenapa? Karena jika atlet tidak memiliki mental yang kuat, mereka tidak akan bisa bersaing di dunia prestasi dalam olahraga. Faktor yang sangat mendukung atlet untuk meraih prestasi adalah yaitu mempunyai mental yang sangat kuat. Apa sih itu kepribadian? Kepribadian adalah cerminan diri kita dalam berinteraksi dengan individu lainnya. Sebagaimana dikemukakan oleh G.W. Allport bahwa kepribadian adalah susunan dinamis dari sistem psikofisik dalam diri individu yang menentukan penyesuaiannya yang unik terhadap lingkungan. Nah, dapat kita simpulkan bahwa kepribadian adalah perbuatan psikofisik oleh setiap individu. Nah, dari hal tersebut, kepribadian ini adalah cara kita berinteraksi dengan individu lainnya. Contohnya, saya sendiri berinteraksi dengan dosen, berinteraksi dengan teman-teman. Nah, dari cara kita berinteraksi itu bisa kita menyimpulkan bagaimana kepribadian orang tersebut. Dari cara kita berinteraksi tersebut nampaklah bagaimana kepribadian kita. Dalam kepribadian ini ada beberapa tipe. Nah, yang pertama itu kepribadian kepercayaan diri. Nah, seorang atlet itu sangat butuh yang namanya percaya diri, apalagi dalam berlaga, apalagi dalam cabang bela diri. Tidak hanya cabang bela diri, tetapi semua cabang sangat membutuhkan kepercayaan diri. Karena jika seorang atlet tidak mempunyai kepercayaan diri, mereka akan down. Mereka akan langsung kena mental. Jadi mereka tidak dapat mengikuti perlombaan dengan baik. Nah, selanjutnya yaitu kepribadian agresif. Nah, kepribadian agresif ini bisa kita lihat lebih dominan yaitu di cabang olahraga bela diri. Cabang bela diri itu sangat membutuhkan kepribadian yang agresif, apalagi di laganya, karena jika seorang atlet tidak memiliki keagresifan untuk melawan lawannya, itu sangat susah untuk menang. Yang keempat yaitu kestabilan. Kestabilan ini saat kita atau atlet harus memiliki kestabilan dalam emosi, dalam melakukan tindakan, agar hal-hal yang nantinya kita lakukan dalam saat bertanding itu tidak melanggar maksudnya di sini melanggar etika dalam pertandingan. Nah, yang keempat yaitu kepribadian adaptif. Adaptif ini bagaimana cara kita beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Yang terakhir yaitu kepribadian sosial. Kepribadian sosial ini bagaimana cara kita atau teman-teman bersosialisasi dengan masyarakat, teman, dosen, dan orang-orang yang teman-teman temui tentunya. Nah, selanjutnya itu teori-teori kepribadian. Teori-teori kepribadian ini terbagi 4. Yang pertama yaitu teori traits.
Teori traits ini, teori kepribadian mempelajari ciri-ciri kepribadian yang membedakan satu orang dengan yang lainnya. Nah, contohnya seperti saya dan teman-teman tentunya memiliki kepribadian yang berbeda. Nah, teman-teman dengan dosen itu memiliki kepribadian yang berbeda karena kita tidak akan mungkin mempunyai kepribadian yang sama. Mungkin ada, tapi tidak semuanya dalam diri kita atau kepribadian kita itu akan sama persis dengan orang lain. Nah, selanjutnya itu teori psikodinamik. Teori psikodinamik ini menjelaskan hubungan antara pikiran, perasaan, dan perilaku manusia. Nah, di sini bisa kita ambil kesimpulan saat kita memikirkan sesuatu, saat kita itu melalui perasaan, dan dari pikiran itu kita menimbulkan perilaku kita terhadap orang sekitar. Nah, selanjutnya itu teori humanistik. Teori humanistik ini adalah berfokus pada potensi manusia untuk mencapai aktualisasi diri. Nah, yang terakhir itu adalah teori kepribadian atau Big Five. Big Five ini adalah teori yang mengidentifikasi kepribadian manusia melalui 5 dimensi kepribadian utama. Nah, kepribadian utama ini terbagi atas 5 juga. Yang pertama yaitu keterbukaan terhadap pengalaman. Yang kedua, kehati-hatian. Kehati-hatian ini misalnya adalah mengambil keputusan. Teman-teman harus hati-hati. Nah, yang ketiga, ekstraversi atau ekstroversi. Kepribadian ekstroversi lah lebih tepatnya kan. Nah, selanjutnya itu keramahan. Keramahan ini adalah termasuk kepada cara teman-teman berinteraksi juga dengan orang lain tentunya. Tidak mungkin kan saat kita berinteraksi dengan muka judes, dengan nada yang marah, itu bukanlah cara interaksi yang benar. Cara interaksi yang benar itu dengan keramahan tentunya. Nah, yang terakhir yaitu kestabilan emosi. Setiap kita sangat penting untuk memiliki kestabilan emosi, karena jika kita tidak memiliki kestabilan emosi, kita akan melakukan hal-hal yang mungkin nantinya akan kita sesali. Nah, selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian ini, yang pertama yaitu faktor genetik. Tidak semua faktor genetik mempengaruhi kepribadian, tetapi faktor genetik ini memiliki mungkin sekitar 70% untuk mempengaruhi kepribadian kita. Tetapi kita dapat membentuk kepribadian kita dari lingkungan tentunya, termasuk dari internal. Nah, yang kedua, faktor keluarga. Faktor keluarga ini sangat berpengaruh terhadap kepribadian kita, terutama kepribadian atlet. Jika di lingkungan keluarga atlet tidak mendapatkan dukungan yang baik, support yang baik dari keluarga, tentunya dalam melakukan aktivitas atau melakukan pertandingan, atlet itu sangat terganggu, mentalnya sangat terganggu untuk melanjutkan prestasinya. Nah, yang ketiga itu faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini lebih luas tentunya dari faktor keluarga. Faktor lingkungan ini sudah mencakup teman-teman, guru di sekolah atau dosen, atau masyarakat luas tentunya. Nah, di sini sangat-sangat mempengaruhi kepribadian seorang atlet atau kita sendiri, yang tentunya bisa berdampak positif dan juga berdampak negatif. Yang keempat yaitu faktor budaya. Yang terakhir faktor sosial. Nah, yang selanjutnya aspek positif kepribadian yang mendukung kinerja dan kesejahteraan atlet. Nah, yang pertama itu yaitu
adalah ketangguhan mental. Dalam dunia prestasi tentunya atlet sangat-sangat membutuhkan ketangguhan mental untuk mencapai tujuan mereka. Nah, tujuan atlet tentunya untuk menang dalam sebuah pertandingan. Nah, yang kedua yaitu optimisme. Optimisme ini sangat dibutuhkan oleh atlet agar mental atlet tidak murah down saat mengikuti pertandingan. Karena jika atlet tidak memiliki optimisme dalam sebuah pertandingan, mereka akan sangat terguncang dengan melihat lawan-lawan mereka. Nah, yang ketiga, regulasi emosi. Yang keempat, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini berasal dari diri kita, berasal dari diri atlet, yang tentunya kita harus menyemangati diri kita harus berpositif. Kita harus berpikir positif untuk menang. Atlet harus berpikir positif untuk dapat memenangkan sebuah pertandingan. Nah, yang kelima, kerja tim. Kerja tim ini biasanya kita lihat di kalau di dalam olahraga prestasi, yaitu di cabang olahraga bela diri, tetapi di seni. Nah, itu dilakukan beregu. Nah, dalam beregu itu sangat dibutuhkan kerjasama tim yang baik. Yang keenam, kepemimpinan. Atlet sangat membutuhkan kepribadian kepemimpinan, karena di dalam pertandingan atlet harus memiliki atau harus mengambil keputusan yang bijak saat melakukan pertandingan agar dapat memenangkan pertandingan tersebut. Yang ketujuh, yang terakhir, sportivitas. Nah, seorang atlet tidak mungkin akan selalu menang dalam pertandingan, tentunya ada kalahnya juga. Nah, oleh sebab itu atlet sangat dituntut untuk memiliki kepribadian sportivitas agar atlet dapat mengelola emosi mereka, tidak terbawa oleh suasana saat mengalami kekalahan. Nah, dari uraian materi yang saya jelaskan tadi, dapat kita ambil kesimpulan, kepribadian dan sikap adalah dua konsep yang saling berkaitan dan penting dalam memahami perilaku manusia. Kepribadian adalah pola pikir, perasaan, dan perilaku khas bagi seseorang, sementara sikap adalah evaluasi atau penilaian terhadap sesuatu. Keduanya dipengaruhi oleh faktor bawaan dan lingkungan, serta dapat dibentuk dan dikembangkan melalui proses pembelajaran sosial. Salah satunya adalah observational learning. Nah, mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan mengenai pengaruh kepribadian terhadap kesehatan mental atlet. Mungkin dari paparan materi saya tadi masih banyak kekurangan, tentunya kita sama-sama belajar. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video saya sampai akhir. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.